Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 10? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik, yaitu bagaimana sih kiat-kiat sukses untuk belajar di SMK Negeri 1 Sumeneb. Oke, sebelumnya silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada berapa jumlah kubus di situ? Ada 6 apa ada 7 ya? Kemudian di sampingnya perhatikan gambar. Di situ ada gambar burung dan ikan. Kira-kira ada berapa masing-masingnya ya? Oke, jawabannya adalah bisa 6 dan bisa 7. Nah, kemudian gambar satu lagi nih. Ada berapa kira-kira jumlah baloknya? Ada 3 atau ada 4 ya? Kemudian ada berapa jumlah kaki gajah tersebut? Ada 4, 5, ataukah 6? Oke, jawabannya adalah sama-sama benarnya, tergantung dari mana kita melihatnya. Oke, hari ini kalian kan telah memilih jurusan BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran. Apakah itu sudah sesuai dengan pilihan hatimu ketika kalian mendaftarkan ke SMK Negeri 1 Sumeneb? Atau adakah yang menyesal memilih jurusan BDP? Bila ada yang menyesal atau tidak sesuai dengan jurusannya, maka mulai hari ini, mulai detik ini, kalian tata kembali hati kalian, perasaan kalian untuk belajar mencintai jurusan BDP. Dan bagi yang telah sesuai dengan jurusannya, dengan yang diinginkan, maka selamat dan berbahagialah, bersenang-senanglah dengan jurusan BDP ini. Dalamilah, ambil ilmunya dari semua guru, dan jadilah kalian orang yang ahli di BDP ini atau di pemasaran ini. Baik, bagaimana tips meraih sukses belajar di SMK? Yang pertama, milikilah iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini modal paling utama dan pertama ya. Ketika kalian tidak menghadirkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di dalam setiap aktivitas, termasuk di dalam sekolah, belajar di SMK gitu ya, maka yang terjadi bisa-bisa kalian itu akan akan menikung tujuan yang sebenarnya seperti itu. Jadi butuhnya kalian menghadirkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah itu untuk kalian itu selalu fokus di dalam belajar itu. Untuk apa tujuan? Allah ridho enggak ketika saya itu sekolah kemudian saya lakukan sesuatu hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sekolah saya gitu. Yang kedua, berbaktilah pada kedua orang tuamu. Sudah pasti ya, ketika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, otomatis kita harus konsekuensinya gitu ya. Sebagai bentuk konsekuensi, kita juga berbakti kepada orang tua sebagai bagian dari birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Orang tua yang ngestoe kita begitu ya. Dalam kita bersekolah, kalau orang tua tidak ridho kalian sekolah, maka tidak akan baik kesudahannya seperti itu. Maka itu dibutuhkan kalian itu taat, berbakti kepada orang tua agar orang tua itu ridho. Kalau orang tua ridho, Allah akan ridho juga seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghormati guru. Selanjutnya, kalian di sekolah hormatilah semua guru tanpa kecuali. Jangan guru yang favorit saja kalian hormati, guru yang biasa-biasa menurut kalian begitu ya, yang tidak menarik kalian kemudian tidak hormati begitu. Jadi semuanya itu kalian punya kewajiban untuk menghormati. Tidak boleh memilih-milih untuk hormat, karena guru adalah yang mengajari kalian satu ilmu. Yang keempat adalah berintegritas. Sebagai seorang pelajar, kalian harus berintegritas. Berintegritas itu adalah mempunyai kewibawaan, mempunyai sosok yang itu bisa dijadikan tauladan oleh lingkungan sekitar. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima, taat pada tata tertib. Seperti lampu merah gitu ya di jalan raya, kalau kita nggak taat,
waktu merah waktunya berhenti, kita jalan terus, maka akan terjadi masalah. Sama juga di sekolah, ada aturan, ada tata tertibnya, patuhilah itu, maka jalanmu akan lurus hingga kalian lulus nanti. Yang keenam, memiliki kemandirian. Jadi kalian harus mandiri ya. Mandiri seperti apa? Jangan sampai ada pikiran untuk kalian itu bergantung kepada teman dalam hal mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan begitu ya. Tapi kalau dalam hal belajar kelompok nggak apa-apa. Tapi untuk hal-hal yang memang bukan porsinya kalian untuk bekerja sama, jangan bekerja sama gitu ya. Jadi kalian harus mandiri, bisa belajar, kemudian mengerjakan sendiri gitu ya. Misalkan mengalami kesulitan bertanya gitu ya. Dan harus bertanggung jawab atas yang kalian itu lakukan. Kemudian yang ketujuh, menyusun visi. Ini bagian dari integritas tadi ya. Jadi kalian memiliki visi dan menyusun visi, target dan jadwal pencapaian. Jadi rinci ya, ada visi, ada target yang kalian akan capai, kemudian jadwal pencapaiannya pun itu kalau bisa kalian tuliskan pada selembar kertas. Yang ke-8, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Jadi ketika kalian belajar di SMK, bergembiralah dalam setiap langkah yang kalian jalani. Jangan merasa beban, jangan merasa berat begitu ya. Apa yang kalian merasa sulit di sana, tanyakan, kemudian diskusikan sama teman begitu ya. Jadi bawalah enjoy, bawalah gembira, sehingga dengan kegembiraan itu maka ilmu akan dengan mudah meresap ke dalam dirimu. Yang ke-9, hormati kakak kelas. Sudah tentu ya, kita harus menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas ketika kita nanti punya adik kelas gitu ya. Jangan sampai di sekolah muncul kasus-kasus misalkan kita sampai tawuran, tukaran antar kelas. Jadi itu adalah satu hal yang sangat disayangkan untuk terjadi. Jangan sampai terjadi. Yang ke-10, mengumpulkan tiap tugas. Jadi jangan kalian lalai terhadap satu tugas pun. Walaupun katakanlah gurunya, ada guru yang santai, ada guru yang killer begitu ya. Jangan melihat itunya. Lihatlah bahwa ini tugas saya, maka saya harus kerjakan, harus saya kumpulkan. Walaupun gurunya tidak enak sekalipun gitu. Walaupun gurunya itu santai sekalipun, kalian harus bertanggung jawab atas bagaimana statusmu di sekolah itu. Kemudian yang terakhir, manfaatkan praktek kerja industri atau prakerin. Nantinya kalian ada yang namanya prakerin. Manfaatkan itu pengalaman kesempatanmu ketika masa-masa praktek kerja industri. Oke, demikian tadi. Silahkan saksikan video berikut ini. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang
orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan, dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, abis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan. Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti abis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, abis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya. Aduh gak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu gak belajar, pasti kamu akan merasa, duh kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.